Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mujabakdi, guru seni budaya dari SMP Tunas Buana Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar topik tentang membuat karya, desain pola organis, dan geometris. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang cuacanya cukup ekstrim, banyak yang sakit batuk, flu, dan yang lagi musim ini diare ya, diare juga. Jadi kalian tetap jaga kesehatan dan dijaga pola makannya. Ya, anak-anak kelas 7B, hari ini apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Nah, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Ya, baik anak-anak. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa? Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ada yang ingat? Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini. Desain pola organis dan geometris. Oke, Tata. Yang keras. Desain pola organis dan geometris. Desain pola organis dan geometris. Ya. Kemudian desain pola organis dan geometris ini adakah yang mengetahui tentang alat dan bahannya, alat, teknik, prosedurnya bagaimana kira-kira? Ya, Keisha? Teknik itu seperti cara membuat atau menggambar karya seni rupa yang memiliki nilai keindahan. Sedangkan prosedur itu yang sesuai urutan cara membuat atau langkah-langkah. Cara atau kalau teknik itu gimana? Caranya ya, caranya dalam buat sesuatu. Kalau prosedur itu langkah-langkahnya bagaimana sesuai urutan. Di manakah desain pola organis dan geometris ini dapat diterapkan? Ada yang bisa? Ya, Nova? Desain pola organis dan geometris dapat diterapkan pada berbagai media seperti kertas gambar, buku gambar, kanvas, kaos, logo, dan macam-macam. Ya, jadi desain pola organis dan geometris ini dapat diterapkan di macam-macam media seperti yang Nova sebutkan tadi, ya, yang kita sering gunakan yaitu kertas atau buku gambar. Ya, baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya, supaya kalian lebih semangat lagi, ya, supaya kalian lebih semangat, kita coba untuk kelas ini punya yel-yel enggak? Enggak punya. Kalau gitu kita tepuk semangat, bisa tepuk semangat? Ya, yuk kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Jadi kalian lebih konsentrasi setelah ini ya. Baik, anak-anak, hari ini setelah minggu lalu kalian banyak mempelajari tentang konsepnya ya, konsep dari desain pola organis dan geometris. Kali ini kita akan fokus ke pembuatan karyanya ya. Membuat karya, desain pola organis dan geometris. Proses pembelajaran yang akan kita lakukan ya, nanti sebelum membuat karya desain pola organis dan geometris, kalian akan belajar ya. Ini gambarnya hanya untuk ilustrasi saja ya. Nanti kalian tidak saya suruh untuk membuat perhiasan seperti ini. Nah, jadi ini hanya untuk ilustrasi dari judul bab-bab yang akan kita pelajari ya. Jadi yang pertama kita akan belajar bersama-sama tentang prosedur dalam mendesain, ya, mendesain.
Kemudian kita akan menyeleksi bentuk dalam mendesain pola. Ya, menyeleksi. Menyeleksi itu kita pilih yang terbaik dari desain kita nanti. Kemudian kombinasi pola organis dan pola geometris. Jadi pola organis dan pola geometris itu kan berbeda. Masih ingat pola geometris itu seperti apa? Pola geometris itu seperti apa? Ya, Tata, bagaimana? Bentuk-bentuk yang menarik dan disusun dengan baik. Tapi bentuk yang seperti apa? Kalau pola organis itu contohnya hewan, terus tumbuhan, gitu ya. Benda mati, contohnya apa saja? Kursi, ya, Cynthia. Terus meja, pintu, kipas angin dan lain-lain. Benda-benda mati ini memiliki bentuk geometri, ya, meja. Bentuk geometrinya apa? Persegi. Kipas angin, bentuk geometrinya apa? Lingkaran. Ya, dan macam-macam yang ada di sekitar kalian ini memiliki bentuk geometri. Maka itu disebut sebagai pola geometris. Ya, berikutnya kita akan masuk ke prosedurnya. Ya, yang pertama prosedur umum membuat karya desain pola organis dan pola geometris. Jadi, secara umum, langkah-langkah dalam mendesain pola organis dan geometris ini ada 6. Yang pertama, amati dulu bentuk sebagai contoh. Jadi, kalian ketika mendesain atau menggambar, pasti harus ada contohnya dulu kan? Ya, supaya kalian bisa menjadikan sebuah desain. Kemudian yang kedua, tirukan bentuknya. Jadi, misalnya kamu gambar kipas angin, tirukan dulu kipas angin itu seperti apa gambarnya. Kemudian yang ketiga, modifikasi dalam bentuk sketsa. Ya, modifikasi itu kalian bisa mengurangi bagiannya, menyederhanakan bagiannya, menambahkan hiasan-hiasan atau mengombinasikan dengan bentuk lainnya juga bisa. Ya. Kemudian yang keempat, setelah kalian modifikasi, nanti kalian pilih sketsa terbaik kalian. Ya. Setelah sketsa terbaiknya terpilih, kemudian disempurnakan, dan yang terakhir diterapkan menjadi sebuah karya. Berikutnya alat dan bahan. Alat dan bahan saling menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya krayon, ya. Nah, kalau kita pakai alat gambarnya krayon, maka media atau bahan yang tepat yaitu kertas gambar. Kalau kita pakai cat, ya, maka medianya dengan kanvas. Itu yang paling cocok. Jadi alat yang dipilih tergantung dari teknik yang kalian gunakan. Itu ya. Kemudian contoh beberapa teknik untuk membuat karya desain pola organis dan geometris. Yang pertama teknik menggambar. Ya, teknik menggambar. Membuat karya desain pola organis dan geometris yang menarik, kalian bisa menggunakan teknik menggambar. Ya. Yang kedua, teknik melukis. Nah, kalian juga bisa pakai teknik melukis. Ya. Kalau melukis, otomatis kalian menggunakan peralatan lukis. Misalnya apa? Kuas. Kalau ada kuas berarti ada cat, ya, cat air, cat akrilik, palet untuk menaruh cat. Betul. Kemudian teknik kolase. Jadi memotong dan menempel, gitu ya. Menggunakan cara memotong dan menempel pola-pola yang sudah kalian desain. Contoh karya desain pola organis geometris yang ada di Indonesia. Ini apa? Canting. Yang dibuat dengan canting ini apa? Batik. Batik, betul sekali. Jadi di Indonesia ini pola organis dan geometris yang terkenal atau sering kita sebut ragam hias yaitu batik. Baik, kita akan melanjutkan ke video cara membuat desain pola organis dan geometris. Silakan disimak. Yang pertama ini ada teknik menggambar. Nah, teknik menggambar itu kalian tentukan pola, sketsa dulu, serepet gitu ya. Kemudian ditebali, serepet. Nah, jadi ya ini super kilat ini gambarnya. Super kilat sekali. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian amati, misalnya Tata, di depannya ada botol. Nah, botol minuman itu bisa kamu jadikan sebuah desain. Dengan cara apa? Itu tadi, amati, tirukan, modifikasi sedikit. Modifikasinya bisa bagaimana? Menyederhanakan bentuknya, menambahkan hiasan. Ya, selain kreativitas, dalam berkarya seni rupa kalian juga membutuhkan kesabaran serta keuletan agar kalian bisa menghasilkan karya yang
artistik atau memiliki nilai keindahan, ya. Berkarya seni rupa itu pasti menyenangkan. Nah, sebelum itu, ya, coba kalian jawab pertanyaan berikut, ya. Bagaimana prosedur yang efektif dalam membuat desain? Teknik menggambar yang paling mudah digunakan. Oke, dari sini ada pertanyaan? Bagaimana menentukan bahan dalam membuat desain pola organik dan geometris? Yahya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan Yahya, ya. Jadi kamu perlu menyesuaikan dengan kebutuhanmu. Maunya bikin yang seperti apa? Baik, setelah ini kalian akan dibentuk kelompok, ya, dibentuk kelompok 4-4, ya, 4-4 siswa. Silakan, ini sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing, ya, dari minggu lalu di pertemuan sebelumnya untuk konsep desain pola organis dan geometris. Silakan kalian mulai berdiskusi. Nah, Bapak sudah siapkan LKPD di meja kalian masing-masing, ya. Kalian bisa mulai berdiskusi, ya. Yang pertama, kalian tentukan, ya, jadwal proyek membuat desain pola organis dan geometris yang akan kalian buat. Nah, silakan ditentukan jadwal proyeknya bagaimana. Pada hari Minggu pertama, 1. Menentukan ide desain. 2. Membuat sketsa desain. Pada hari atau minggu kedua, menggambar desain pola organis. Pada pertemuan minggu ketiga, menggambar desain pola geometris. Pada pertemuan minggu keempat, menyelesaikan desain presentasi. Oke, setelah kalian menyusun jadwal, ya, setelah kalian menyusun jadwal, berikutnya silakan kalian tentukan, ya, bahan, teknik, ya, yang akan kalian gunakan. Jelaskan alasannya, ya, jelaskan juga alasannya dan tuliskan prosedur atau langkah-langkahnya nanti bagaimana. Ya, baik anak-anak, kalian sudah menentukan teknik, bahan, dan prosedurnya. Ya, berikutnya kalian coba mulai membuat 6 sketsa pola organis dan 6 sketsa pola geometris. Hewan juga boleh. Hewan sing gampang apa? Kucing. Sing lebih gampang dari kucing. Serangga-seranggaan gampang semua. Kumbang. Jareh nih Nadine tumo, Pak. Aduh, kok ojo gambar tumo. Mosok gambar tumo, Rek. Tumo iku ya apa gambare? Estetik katanya. Lo diguyu Bita lo. Dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan?
Apa yang kalian pelajari hari ini? Pola desa, pola organisasi. Pola organisasi geometris. Tentang desain pola organis dan geometris ya. Jadi kalian sudah belajar tentang bagaimana tentang bagaimana cara membuat desain pola organis dan geometris ya. Kemudian minggu depan ya, setelah kalian hari ini mengamati lingkungan sekitar kalian untuk dijadikan desain pola organis dan geometris, minggu depan kalian tolong membawa benda apapun ya. Benda apapun di rumah kalian boleh vas bunga, boleh apapun yang kalian anggap menarik ya, untuk diubah menjadi desain seperti hari ini ya. Baik, adakah pertanyaan? Iya, bagaimana? Apakah seperti burger bisa dijadikan desain? Ya, jadi objek apapun ya bisa kita jadikan desain pola organis dan geometris ya, selama itu kita anggap menarik. Begitu ya. Lalu Pak, burger itu termasuk pola organis atau geometris, Pak? Burger itu termasuk pola organis atau geometris? Iya, betul. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, saya cukupkan pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.